Ya, halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Isu penundaan pemilu kembali mencuat ke permukaan dan publik dihebohkan dengan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan pemilu hingga Juli 2025. Dan putusan ini berdasarkan gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Menko Polhukam secara terang-terangan mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu tahapan pemilu 2024. Benarkah ada agenda besar dengan memanfaatkan celah hukum ini? Siapakah kekuatan, tentunya kekuatan besar di balik penundaan pemilu yang selalu bergulir ini? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini TVRI bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Pemilu 2024 diundur? Tanda tanya. Nah, di malam hari ini kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber baik yang hadir secara fisik di Studio 4 TVRI ataupun juga secara daring. Kita akan perkenalkan di sebelah kanan saya Bang Domingus Octavianus, Sekjen dari Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai PRIMA. Bang Domingus, selamat malam, salam sehat. Malam, salam sehat. Ini yang menjadi sorotan saat ini, nanti kita akan tanyakan ya kira-kira seperti apa. Lalu juga ada Ferry Amsari, ahli hukum tata negara. Ferry, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mas Jaya. Salam sehat. Sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelah kanan yang paling ujung, Bang Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI. Bang Rifki langsung terbang dari Banjarmasin ke Studio 4 TVRI. Terima kasih Bang Rifki. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia yang bergabung via Zoom. Mas Adi, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam Mas Jaya, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada narasumber lain yang sudah bergabung di Studio 4. Nanti yang juga bergabung via Zoom di segmen-segmen selanjutnya ada Komisioner KPU, Bang Idham Holik. Dan yang dalam perjalanan menuju ke Studio 4 TVRI, Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Bang Ali. Tapi yang pertama saya akan ke Bang Domingus terlebih dahulu. Bang, ini kan kalau kita lihat begitu, terkait dengan apa yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, terkait dengan penundaan pemilu. Sebetulnya dari PRIMA sendiri berkeyakinan masalah di sipol KPU hingga pada akhirnya mengadukan KPU melakukan perbuatan melanggar hukum atau seperti apa sebetulnya kronologinya? Kalau kronologinya itu sejak pendaftaran di tanggal 1 Agustus yang kemudian kami lanjutkan lengkapi pendaftaran di tanggal 12 Agustus. Ya. Dan pada proses itu kita mengalami persoalan dengan sipol yang sudah 100% kelengkapan kita kemudian turun menjadi 97%. Orang KPU-nya sendiri bingung kenapa bisa turun. Kemudian berdasarkan proses yang banyak masalah ini kemudian kita sampai ketika dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pengumuman awal, kita menyampaikan gugatan ke Bawaslu. Bawaslu sendiri sudah memenuhi sebagian, ya, untuk sebagian menyatakan bahwa kita posisinya benar, ada KPU melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk memperbaiki dokumen. Nah, tetapi KPU tidak melaksanakan rekomendasi atau putusan Bawaslu ini secara penuh. Itu alasannya kenapa dari KPU? PRIMA sendiri menanyakan alasan itu atau seperti kita apa? Sempat menyurati, misalnya tentang bagaimana memperbaiki
typo ya yang ada di dalam itu. Karena kan tidak mudah mengumpulkan lagi 13.000 dokumen keanggotaan dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi dokumen yang sudah kita upload itu kita minta kita perbaiki typo-typonya. Misalnya yang tulisannya namanya Ismail, kita tulisnya Ismail pakai E dan I beda satu huruf. Itu langsung tidak memenuhi syarat kan. Nah misalnya yang seperti itu kita minta untuk diperbaiki, tapi tidak dibuka. Kemudian yang 5 kota kabupaten yang dikunci ya karena awalnya tidak sampai dengan jumlah yang ditentukan. Jadi kita minta dibuka, tolong 5 kabupaten kota itu dibuka supaya kami bisa memenuhi memberikan tambahan data keanggotaan untuk masuk ke sana. Itu pun tidak dipenuhi oleh KPU. Kita mengirimkan surat secara resmi ke KPU, ke Bawaslu dengan tembusan ke Bawaslu bahwa kita sedang memproses ini. Tetapi tidak ada tanggapan. Kita datang ke helpdesk bilang harus dari putusan pimpinan. Mereka tidak punya wewenang untuk membuka itu, akses itu. Jadi harus putusan pimpinan. Dan dari pimpinan KPU sendiri tidak ada respon. Hingga pada akhirnya ketika Bawaslu, PT UN ini tidak ada respon, tidak ada hasil begitu, pada akhirnya ke PN Jakpus begitu? Ya, alasannya apa berarti? Ya, satu poin adalah itu bahwa KPU tidak menindaklanjuti putusan dari Bawaslu. Itu yang kemudian kita bawa ke pengadilan negeri. Kemudian poin yang kedua adalah bahkan sebelum putusan tanggal 14 Desember kita sudah mengetahui bahwa KPU lewat LO kita sudah berkomunikasi, kita sudah tahu KPU tidak akan mengeluarkan surat keputusan ya ketetapan tentang partai politik yang lolos dan tidak lolos. Jadi yang akan dimunculkan hanya partai politik yang lolos namanya. Nah, nama-nama partai yang tidak lolos itu tidak akan dicantumkan di dalam putusan tanggal 14 Desember. Konsekuensinya apa? Akibat hukumnya apa? Karena nama-nama yang tidak lolos tidak dicantumkan, maka partai yang tidak lolos tidak punya legal standing, tidak punya dasar untuk bawa ke petun. Makanya ketika kami bawa ke petun pun kami udah tahu ini bakal ditolak. Kita bawa ke petun, ternyata benar jawaban petun, kalian tidak punya hubungan dengan objek sengketa, nama kalian nggak ada di situ. Gitu. Terus gimana kami? Sehingga pada akhirnya percaya diri Partai Prima untuk menuju ke percaya diri juga sih Jaksa. Sebenarnya enggak, Gitu. tapi kita mengupayakan karena kita sudah berikhtiar. Kita punya tanggung jawab terhadap anggota, terhadap struktur kawan-kawan di daerah yang sudah berjibaku, sudah berkorban, sudah melakukan segala sesuatu, bertanggung jawab juga terhadap diri kami sendiri. Bagaimana supaya partai ini tetap bisa masuk menjadi peserta pemilu. Itu. Saya langsung ke Udar Ferry. Udar, ini berarti kalau berbicara terkait dengan kebuntuan ketika memang di Bawaslu, KPU tidak bergeming begitu, ketika di Bawaslu dan juga PT UN tidak ada hasil, artinya tadi mengupayakan untuk ke PN Jakpus begitu. Anda melihatnya seperti apa berarti? Ya, pertama kami sendiri tahu beberapa konteks kecurangan yang dilakukan penyelenggara ya. Misal kalau dalam kasus Prima itu tidak bisa akses sipol dan segala macam. Dan memang ini ada rasa keadilan yang katakanlah tidak diberi gitu ya. Lalu diajukan ke petun dan gagal juga. Jadi hampir seluruh upaya hukum yang sudah ditentukan undang-undang tidak ada ruangnya. Lalu para pencari keadilan termasuk biasanya Prima, ya kalau tidak puas ya cari ruang lain gitu dan itu terjadi. Cuman menurut saya memang ruang ini tidak mungkin bisa dibenarkan. Karena kalau bicara peraturan Mahkamah Agung ya nomor 2 2019 pasal 10 dan pasal 11-nya perkara perbuatan melanggar hukum itu bukan ranahnya pengadilan negeri ya. Tidak hanya konteks bicara soal kasus sengketa pemilu atau proses penyelenggaraan pemilu, tetapi perbuatan melanggar hukum bukan ranahnya pengadilan negeri, sudah pindah ke pengadilan tata usaha negara. Nah, kalaupun sudah terlanjur di sidang itu akan diputus NO. Cuman pertanyaan besar bagi banyak orang, termasuk saya adalah bagaimana kalau ada partai yang dizalimi oleh KPU penyelenggara pemilu, kalau memang ruangnya tidak dibuka seperti yang dialami Prima. Ini pertanyaan besar, tetapi mestinya hakim bijaksana. Hakim PN ini tidak bijaksana menurut saya. Satu karena tidak bijaksana karena berarti? Satu karena melanggar Undang-Undang Dasar.
pemilu kita itu 5 tahun sekali, tanggal 20 Oktober harus ada presiden yang baru, harus ada parlemen yang baru, kalau tidak ya melanggar konstitusi. Kedua, sifat keberkalaan pemilu itu adalah azas. Azas itu harus dilaksanakan. Azasnya adalah keberkalaan 5 tahun sekali. Jadi betul-betul melanggar pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi di Undang-Undang Pemilu tidak dikenal konsep penundaan itu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan susulan kalau terjadi keadaan kahar. Di lokasi terjadinya keadaan kahar itu. Pemilu nasional tidak bisa ditunda. Bahkan di dalam konsep kepemiluan, keadaan perang, keadaan bencana itu tidak boleh menunda pemilu. Jadi yang dilanjutkan dan disusulkan hanya di lokasi terjadinya bencana, keadaan kahar, kerusuhan dan segala macam. Tidak secara nasional. Tidak begitu bisa ya? secara Hanya di nasional. titik-titik yang Nah, terjadi. Oke. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saja tidak punya kewenangan untuk menunda pemilu. Apalagi PN Jakarta Pusat. Sebab kalau PN diberi wewenang untuk menghentikan tahapan pemilu alias penundaan, tentu saja PN kampung saya juga bisa menunda pemilu. Apalagi kampungnya Mas Domingus yang jauh begitu ya. Tiba-tiba kalau dinyatakan penundaan ya tidak boleh begitu. Karena konsepnya tidak boleh ditunda, maka aneh saja Hakim Pengadilan Jakarta Pusat mengabaikan pola ini. Apalagi ada peraturan Mahkamah Agung. Sepanjang yang dipahami banyak orang bahwa PN Jakarta Pusat adalah tempat hakim-hakim yang terbaik, berprestasi ya. Saya tidak yakin hakim ini tidak paham konteksnya. Berarti ada apa di balik ini semua begitu? Ya, yang Anda lihat seperti apa udah Fer? Saya melihat misalnya dalam konteks banyak hal, bukan tidak mungkin upaya teman-teman Partai Prima ini ditunggangi sesuatu. Ditunggangi sesuatu? Sesuatu, ya. Karena kan pembicaraan penundaan itu sudah banyak ya. Menteri-menteri yang bicara, ketua partai koalisi bicara, pendukung Presiden Jokowi bicara soal penundaan. Bukan tidak mungkin ada korelasinya. Nah, soal etik ini yang menjadi standar penting dalam kasus ini. Karena di dalam standar etik, kalau bisa dibaca putusan bersama Mahkamah Agung dan KY nomor 02 tahun 2012, ada aspek profesionalitas. Apakah seorang hakim bisa dianggap profesional kalau tidak baca peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan yang terkait? Bagi saya tidak profesional. Apakah hakim bisa dianggap profesional kalau kemudian di dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa pemilu 5 tahun sekali dengan putusannya menyebabkan tertundanya pemilu. Nah, ini dua hal yang kemudian harus kita pisahkan ya. Nasib teman-teman Partai Prima dengan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak keperdataannya harus diselesaikan. Nasib seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian pemilu harus dilaksanakan juga harus dilindungi. Harus dilindungi. Ya. Baik. Jangan sampai ada yang ditunggangi tadi. Jangan sampai ada ditunggangi. Sekarang saya akan konfirmasi ke Bang Domingo. Berarti memang ada yang ditunggangi atau seperti apa sebetulnya? Yaitu persepsi ya. Persepsi. Persepsi Ini kan atau banyak asumsi, yang, asumsi dari masyarakat. Tapi pada prinsipnya bahwa kami tidak punya muatan untuk kepentingan untuk menunda dan lain sebagainya itu. Karena tuntutan kami itu sejak awal jelas. Tapi terkait dengan hitung-hitungan dari 2 tahun, 4 bulan, 7 hari ini, itu karena upaya kami merasionalisasi. Merasionalisasi dari tahapan awal. Oke. Ya. Upaya merasionalisasi dari tahapan awal, karena dengan demikian membuka kesempatan. Itu satu-satunya cara untuk membuka kesempatan kami bisa masuk lagi. Karena pengadilan negeri kan bukan nggak bisa mengadili sengketa pemilu ya. Tapi artinya Karena kan ini ya, juga tahapan mundur begitu Bang Domingus. Ketika ada 2, 4, 7 ada ini konsekuensi kan, seperti itu memang kalau dari hitungannya. Tetapi bagi kami itu bukan harga mati karena ini kan masuk dalam petitum ya. Artinya kami bisa punya asumsi itu bisa dikabulkan sebagian atau bisa ditolak gitu. Jadi kalau misalnya dalam hitungan kami itu yang terbaik, tetapi kalau misalnya dia menghitung bahwa cukup 3 bulan misalnya atau cukup berapa bulan sehingga kita bisa punya ruang untuk masuk, itu tidak ada persoalan juga bagi kami. Oke, balik lagi yang ditunggangi ini tadi berarti Prima sendiri dari internal gitu? Ya kalau menurut kami ya itu misalnya Pak Mahfud yang kebetulan punya jabatan ya, punya kekuasaan. Ada yang bermain di belakang gitu? Untuk mengakses berbagai informasi itu ya silakan. Tolong dibuktikan saja supaya jangan jadi asumsi, jangan jadi tuduhan ke kami. Karena dalam posisi ini kami adalah pihak yang
merugikan pihak yang dizolimi oleh KPU, ya. Dan ketika dalam kondisi kami ditindas demikian, Pak Mahfud kan bilangnya sudah upayanya kan sudah selesai di petun, sudah ditolak, sudah stop. Jadi bagaimana negara melindungi hak konstitusional warganya? Di mana gitu? Gimana caranya? Oke, saya akan tanyakan ke Ketika hak konstitusionalnya dilanggar, terus disuruh pasrah, Ya. diam gitu ketika ditindas. Oke, saya akan tanyakan langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, kapan rencana Komisi 2 memanggil KPU terkait dengan hal ini? Jangan sampai begitu Prima tadi mengupayakan apa yang tadinya menjadi hak atau tentunya menjadi apa ya kewajiban untuk menyuarakan terkait dengan apa yang masalah menjadi permasalahan saat ini. Saat ini kami masih dalam masa reses. Reses ya? Memang di dalam tatip DPR RI memungkinkan reses itu dalam keadaan tertentu untuk melakukan rapat. Tetapi kemudian kita memutuskan agar kita selesaikan masa reses karena nanti pada tanggal 13 Maret 2023 kita akan memulai paripurna pembukaan masa reses. Dan saya kira biasanya Komisi 2 setelah paripurna itu siang harinya menggelar rapat internal untuk menjadwalkan hal-hal yang bersifat urgen termasuk minta kepada para mitra kerja, termasuk KPU RI tentu dalam hal ini, untuk segera melakukan rapat dengar pendapat. Oke. Secara informal tentu hampir semua fraksi di Komisi 2 DPR RI telah memberikan pandangan-pandangannya dan saya kira kita semua satu pandangan ya. Apa Bang pandangannya? Kita menyayangkan putusan ini karena putusan ini bukan hanya bermasalah dari sisi teknis justisial sebagaimana yang tadi udah Ferry katakan. Yeah. Kita semua tahu bahwa konsep dasar hukum perdata itu adalah hubungan keperdataan antar para pihak. Dan karena itu mestinya pengadilan negeri yang memutus perkara perdata hanya memulihkan hak para pihak. Tidak kemudian bicara hal-hal di luar itu. Kalau kemudian problem utama dari kawan-kawan Partai Prima adalah dalam tanda kutip belum berhasilnya masuk dalam sipol yang kemudian berkorelasi belum bisa diverifikasi, lalu belum bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024, maka bicara pada wilayah itu saja. Oke. Jangan kemudian masuk pada wilayah-wilayah lain yang tentu dalam pandangan kita semua terkait dengan tahapan pemilu ya yang menjadi bagian dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam konteks keperdataan itu mestinya bukan wilayah keperdataan. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ingin memberikan kepastian hukum kepada Partai Prima, maka jangan menghadirkan ketidakpastian hukum di tempat yang lain. Ketidakpastian hukum di tempat yang lain? Iya, banyak sekali ketidakpastian hukum. Tadi udah Ferry bilang, salah satu yang paling prinsipil adalah kalau kemudian kita harus mengulang tahapan, yang kemudian konsekuensinya adalah menyelenggarakan pungut hitung itu pada tahun 2025 dan kita akan mendapatkan kepastian siapa yang menjadi presiden, wakil presiden dan seluruh anggota legislatif mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Maka mulai 1 Oktober 2024 gedung MPR DPR tempat saya sekarang bekerja itu nggak ada yang punya atribusi hukum. Oke. Karena pada saat yang sama masa jabatan kami habis. Ya. Kawan-kawan di DPRD provinsi habis masa jabatan bulan September tahun 2024. DPRD kabupaten kota bulan Agustus 2024. Presiden habis 20 Oktober tahun 2024. Dan karena itu saya kira ini bukan hanya menghadirkan ketidakpastian hukum, tapi kekacauan-kekacauan hukum yang tidak penting. Itu yang tentunya dikhawatirkan ketika Itulah memang yang oleh PDI Perjuangan, partai kami, fraksi kami katakan. Kami meyakini ada upaya yang sangat serius sebagai pintu masuk penundaan pemilu. Dan kami diajarkan untuk tegak lurus terhadap konstitusi. Kami beberapa kali menyatakan, Ibu Ketua Umum menyatakan bahwa PDI Perjuangan menolak berbagai macam narasi penundaan pemilu karena itu inkonstitusional. Baik. Dan satu-satunya pintu untuk kita bicara penundaan pemilu dan seterusnya, ya mau tidak mau kita bicara perubahan atau amandemen konstitusi. Tetapi amandemen konstitusi dalam konteks kekinian menurut saya kita belum memiliki momentum yang tepat untuk itu. Sehingga spekulasi tadi yang dikatakan oleh Bang Domingus, ya saya husnuzon lah dengan Bang Domingus dan kawan-kawan berprasangka baik, itu bukan dari Bang Domingus. Tetapi
gugatan perdata yang dilakukan oleh Bang Domingus Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui gugatan perdatanya itu diboncengi oleh kepentingan tertentu. Diboncengi oleh Siapa kepentingan yang tertentu. memboncengi kepentingan tertentu, inilah yang harus kita kuak. Ya. Dan saya kira saya menyambut baik Oke. kalau Bang Ferry dan kawan-kawan melakukan upaya advokasi ya secara serius agar kita kembali pada real konstitusi. Baik, nanti saya tanyakan karena di segmen selanjutnya Bang Ali Ngabalin juga akan bergabung. Apakah tahu juga siapa kira-kira yang memboncengi dari rencana penundaan pemilu? Kita akan hadirkan usai jeda berikut ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.